Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview ya. Pemakaian sudah sekitar 5 bulan ya, mesin cuci piring dari Beko, yang menurut saya sih ini ngebantu banget ya dalam kondisi sekarang. ART tuh lagi susah banget, dan kalau misalkan ada pun kadang pulang pergi, dan kadang kalau ada terus berhenti ya, akhirnya ya udah mau nggak mau kita harus melakukan semua aktivitas rumah itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau coba mengulas mesin cuci piring yang menurut saya ngebantu banget buat aktivitas kita sehari-hari, yaitu mesin cuci piring dari Beko dishwasher DVN 04321W. Jadi mesin cuci piring ini menurut saya efektif banget, meskipun ini masih versi yang agak lama ya, tapi so far sampai saat ini masih membantu kita banget dalam pencucian piring. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat reviewnya ya, sambil lihat ada teknisi yang datang untuk instalasi, dan sambil kita mengetes cuci piring sebersih apa cuci piringnya, nanti kita lihat. Tapi di sini saya ingin coba intro dulu sebelum kita nanti masuk ke reviewnya. Jadi mesin cuci piring ini dengan harga sekitar 4 jutaan ya, atau 4 juta setengah lah ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di marketplace 4 juta setengah atau 4 juta 600 gitu, bisa teman-teman dapatkan dengan kapasitas yang luar biasa ya. Jadi jadi dia lumayan besar, ada 2 tingkat di bawah dan di atasnya. Jadi dan posisinya itu dia bisa di timer waktunya, dan kita bisa menentukan dalam mode hemat maupun mode cepat ya. Dalam artian ya, mungkin mode hemat ini bisa menghemat listrik. Kalau modenya lebih cepat, mungkin listriknya akan lebih ekstra lagi. Jadi oke teman-teman, stay tune. Kita akan coba lihat bagaimana proses instalasinya ini dari pihak Beko-nya langsung, dan kita akan coba lihat hasil dari pencucian piringnya sebersih apa dan seefektif apa dalam kebutuhan di rumah kita. Oke, sekarang proses instalasi yang dilakukan oleh teknisi dari pihak Beko. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Jadi ketika barang sudah dikirim nih, kita nggak bisa langsung pakai ya, karena ada beberapa instalasi yang akan dilakukan oleh teknisi dari Beko sendiri. Tapi yang harus kita siapkan adalah keran air. Kalau bisa kita udah melakukan ada keran yang tidak jauh dari mesin cuci piring ini. Jadi ketika nanti dihubungkan tidak terlalu jauh atau tidak terlalu sulit lah ya gitu. Jadi ya sebenarnya konsepnya hampir sama kalau kayak mesin cuci baju ya. Kalau ada mesin cuci baju yang otomatis, kita harus membuat keran yang langsung ke mesin cucinya ya. Jadi selangnya dihubungkan langsung dari kerannya. Nah ini juga sama, kalau misalkan teman-teman lihat keran di belakangnya itu dihubungkan. Nah sekarang kita akan proses melihat dalam kondisinya. Ini ada 2 rak. Nah ini yang dibuka adalah pembuangan sampah. Jadi kalau misalnya nanti ada sampah-sampah, sisa-sisa makanan, ini akan tertampung di bawah sini ya. Nah ini saya dibuka adalah untuk garam. Jadi nanti akan diisikan garam melalui corong ini. Tujuannya apa? Garam ini untuk menjaga kejernihan dari airnya ya. Jadi menetralkan airnya supaya kadar airnya itu menjadi bagus. Karena mesin-mesinnya ini banyak stainless gitu. Jadi supaya menjaga juga sih kondisi dari sterilisasinya ini juga gitu, dan kebersihannya. Nah ini untuk kotak sabunnya. Nah sabun ini bisa cair ataupun yang padat ya. Nah ini untuk softenernya. Oke, nanti bisa dilihat setelah ini akan dicolok, akan dilihat indikator-indikatornya ya. Nah ini dimasukkan dulu, nanti akan dimasukkan softener, tapi sebelum dimasukkan kita lihat dulu. Nah ini ada 2 indikator. Indikator yang atas itu adalah untuk garam. Nah jadi garamnya harus dimasukkan karena ini baru ya, jadi harus dimasukkan terlebih dahulu. Dan bawahnya itu yang bintang itu merupakan softenernya. Jadi sebelumnya nanti kita masukkan dulu. Nah ini kita buka, ini bagian softenernya. Oke, dimasukkan, ditutup. Nah dilihat, nah sudah tidak ada hilang, berarti sudah terisi ya. Nah begitu juga dengan garam. Nah ini garamnya kita isi nih. Ini adalah garam khusus untuk mesin ya.
untuk mesin cuci piring. Nah, kita masukkan, ini dimasukkan full. Nah, setelah dimasukkan ya ditambahkan air, lalu kita aduk. Ini kondisinya kenapa dimasukkan air, karena ini kondisi mesin masih baru, jadi belum sempat berjalan ya. Kalau misalkan nanti kondisi sudah dipakai, ketika akan melakukan pengisian garamnya tidak perlu diisi air lagi, karena di dalam situ udah otomatis akan terisi air. Nah, ini setelah dimasukkan air, kita aduk aja supaya melarutkan garamnya ya. Jadi nanti garamnya ini akan membantu air yang akan masuk ke dalam mesin cuci ini dari air yang ada di rumah kita. Nah, sekarang sudah hilang tanda garamnya, berarti mesinnya sudah siap untuk dijalankan. Nah, ini ada indikator-indikatornya ya. Jadi ada 70 derajat, ada 30 derajat, 60 derajat. Nah, ini kondisinya nanti bisa di-set masing-masing. Kalau yang 60 derajat itu bisa pencucian selama 1 jam. Nah, Eco untuk 50 derajat itu biasa digunakan untuk mode hemat 3 jam, metode 3 jam. Dan kita bisa menggunakan metode setengah ya, dalam artian saya ingin mencuci bagian atasnya aja, nah tinggal klik yang setengahnya, atau bawahnya saja tinggal diklik yang setengah. Nah, ini untuk pengaturan timing ya. Jadi kita mau nyuci mau set schedule 3 jam berikutnya, atau 6 jam berikutnya, atau 9 jam. Jadi kelipatan 3 kita bisa melakukan scheduling ya. Jadi 3 jam lagi saya akan melakukan pencucian gitu. Nah, ini bisa kita set ya teman-teman. Jadi ya cukup mudah sih. Hanya tinggal diputar aja. Ya, karena ini belum digitalisasi. Kalau untuk mesin yang terbarunya sudah konsep digital. Nah, sekarang kita coba untuk mencuci ya. Kita coba sepadat mungkin karena muatannya juga cukup besar, ada 2 lantai. Kita coba, nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini dimasukkan sama emasnya nih. Jadi awal pertama kita beli, kita coba sekalian dites untuk pencuciannya. Nah, nih. Nah, kalau bisa posisinya tetap ke bawah ya. Maksudnya karena kalau posisi gelas itu, kalau misalkan dia dihadapkan ke atas, nanti khawatirnya akan malah menampung air. Jadi air cuciannya itu bukan malah turun ke bawah, jadi malah ketampung di wadahnya itu sendiri. Nah, sekarang kita masukkan sabun ya. Sabun cucinya. Nah, ini sabun cucinya konsepnya yang batang, dari pihak Beko-nya diberikan free ya, yang batangan. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman berikutnya bisa dengan yang cair. Nah, ini batang. Oke. Sekarang kita akan mulai. Nah, kita akan coba mencuci dengan metode hemat ya. Metode hemat itu yang dengan Eco 50. Nah, dengan metode Eco ini kita bisa menjalankan selama waktu 3 jam ya, mode hematnya. Kita lock supaya nggak mengganggu ya. Dalam artian kalau anak-anak kita muter, jadi masih tetap bisa berjalan. Oke. Coba sudah tes bagaimana instalasinya dari pihak Beko langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah beli, nanti barangnya itu akan datang terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan ada konfirmasi dari pihak teknisinya apakah bisa dilakukan pemasangannya. Nanti pihak teknisi akan datang. Sebelum teman-teman melakukan pemasangan atau teman-teman untuk beli, pastikan dulu air atau instalasi air untuk mesin cuci piring ini sudah ready ya. Jadi ketika teknisi hadir datang gitu, sudah otomatis teknisinya bisa melakukan instalasi langsung ke mesin cuci piring dari Beko ini. Jadi teman-teman, gimana hasil reviewnya? So far kalau yang saya rasakan sih membantu ya, lumayan gitu. Meskipun dalam konteksnya kita nggak bisa fully 100% menyerahkan semua ketika selesai makan langsung kita masukkan, nggak bisa juga. Jadi tetap kita akan coba bilas ya untuk mesin ya. Beda ketika kita mencuci piring dengan orang yang melakukan gitu, mungkin hasilnya lebih bersih dengan orang, tapi karena kita dibantu oleh mesin ya, otomatis kalau saya pribadi kita coba bersihkan dulu kotoran-kotorannya gitu. Jadi hanya memilas saja
ada misalkan ada sisa-sisa nasi, kita bilas, setelah itu baru kita masukkan. Sebetulnya di dalam mesinnya ini ada penampungan sampah sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung pun tidak apa-apa, cuma kita mencegah hal-hal mungkin ada sedikit kerak yang takutnya agak sulit. Jadi ya kita coba bilas dulu, baru kita masukkan ke mesin Wikonya ini. Jadi mudah-mudahan review ini membantu teman-teman ketika ingin mencari mesin cuci piring yang efektif dan harga yang mungkin ya cukup hemat ya dibanding mungkin yang versi lain lah. Ini versi yang mungkin masih di bawah ya ketimbang versi yang ada versi upgrade-nya gitu. Versi upgrade-nya mungkin lebih fully digital ya. Kalau ini kan kalau teman-teman lihat itu masih sistemnya putar ya. Jadi menentukan durasi 3 jam, 1 jam itu disesuaikan dengan derajatnya, 60 derajat, 50 derajat mode hematnya, atau kita lakukan split setengah untuk misalkan atasnya saja atau bawahnya saja. Itu masih manual. Kalau yang otomatisnya sudah fully digital, tinggal tombol-tombol aja tekan-tekan gitu. Tapi so far dengan yang sekarang pun saya udah terbantu banget. Jadi menurut saya sih lumayan membantu lah dengan kondisi yang kita mungkin agak sulit kalau memang melakukan semua aktivitas sendiri. Tapi dengan adanya alat-alat yang memudahkan kita, sangat membantu sekali dalam aktivitas di rumah. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau misalkan nggak suka, silahkan di dislike aja. Kalau ada inputan lain atau seputar pengalaman teman-teman terkait mesin cuci piring, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Thank you semuanya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.